Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang Malam. dikasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah di hari Jumat ini. Ayo jadi orang bijak, belajar dari Kitab Amsal. Ibu Bapak, saudara-saudari, ada satu buah pengalaman yang saya ingat. Pengalaman yang tidak mengenakan. Karena ini pengalaman ditegur oleh orang. Kisahnya pada waktu itu, saya hendak parkir di sebuah rumah sakit. Ini rumah sakit yang memang terkenal ramai, tapi parkirannya sangat sulit. Dan saya tahu setiap kali parkir ke situ pasti akan kesulitan mencari parkiran. Demikianlah suatu kali saya hendak melawat ke rumah sakit itu dan cari parkiran. Dan kemudian ada seorang tukang parkir yang mengarahkan saya untuk parkir paralel, tapi dengan pesan, "Bu, di netral ya nanti." "Oh iya Pak." Dan demikianlah saya parkir, saya matikan mesin, dan saya mengubah kunci gigi mobil ke transmisi yang netral. Turunlah saya, dan tukang parkir itu masih kasih pesan, "Netral ya Bu, netral Pak, aman." Dan saya masuk ke rumah sakit untuk melawat. Nah, keluar dari rumah sakit menuju ke parkiran, tukang parkir itu kemudian menegur saya, "Bu, tadi kan udah dibilangin netral. Kok nggak di netral sih?" "Oh," saya bilang, "Pak, saya netral kok," gitu. Karena saya ingat sekali saya memindahkan gigi transmisinya itu ke netral. Dia bilang, "Nggak bisa Bu, mobilnya nggak bisa didorong," katanya. "Kan jadi susah Bu mobil lain untuk keluar," katanya gitu. Lalu karena saya yakin saya betul, saya masih ngotot, "Netral kok Pak, saya udah netral, mobilnya dinetralin." Terus akhirnya tukang parkirnya ngedumel lah gitu. "Ya udah Bu, keluar ya." Saya bilang, "Iya Pak, ya maaf gitu." Saya masuk ke mobil, lalu saya siap-siap menyalakan mobil untuk berangkat. Ketika tiba-tiba saya menyadari sesuatu. Ya betul, saya lihat gigi mobil saya netral. Jadi mobil saya semestinya bisa didorong maju atau mundur. Tapi masalahnya ternyata saya menarik rem tangan. Jadi sekalipun gigi mobilnya Astaga. netral, mobil itu nggak bisa didorong maju atau mundur. Berarti memang gak bisa didorong. Ih, Bu Pendeta salah. Iya dong Mi. Waduh, pas itu saya langsung, saya malu sekali gitu ya. Lalu kemudian sambil saya siap-siap untuk keluar dari parkiran gitu ya, saya cari tuh tukang parkir itu, tapi tukang parkirnya udah agak menjauh. Mungkin dia kesel juga gitu ya. Saya pikir, aduh ampun dah gitu ya. Saya udah ngotot-ngotot, ketika ditegur oleh bapak parkiran, ternyata ya salahnya di saya. Pengalaman itu membuat saya belajar. Belajar jangan ngotot kalau ditegur. Iya, jangan ya, maksudnya untuk melihat posisi parkir begitu ya Ibu Bapak. Khususnya setiap kali ke rumah sakit itu saya mikir-mikir ini tukang parkir yang itu bukan ya gitu ya. Dan akhirnya jadi saya lebih waspada lagi untuk bisa betul-betul jika parkir paralel atau yang harus netral, saya cek bahwa memang giginya netral dan tidak Jangan rem tangan. ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, ya demikian bukan kita manusia nggak suka ditegur. Dan kadang-kadang jadi emosi kalau orang menegur kita. Tapi saya jadi ingat gitu ya untuk belajar menghargai teguran orang. Karena teguran orang bisa baik buat kita. Supaya jangan cepat-cepat kesel kalau ditegur orang. Ya kadang-kadang masih suka kesel sih Dombi, tapi setelah itu mikir. Supaya memperbaiki diri. Iya. Ya, Amsal pasal 12 ayat 1, Ibu Bapak Saudara-saudari, berisi demikian. "Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, ia dungu." Alkitab mengatakan orang yang membenci teguran adalah orang dungu. Orang yang bodoh. Orang yang tidak mau belajar dari kesalahannya. Dibandingkan dengan orang yang mencintai didikan, yaitu yang akan mencintai pengetahuan, bersedia mendapatkan pengetahuan, informasi, atau bahkan teguran dari orang lain. Nah,
Karena itu Ibu Bapak saudara-saudari, Amsal di malam ini mengajar kita menjadi orang yang bijak, yaitu dengan menghargai didikan, masukan, omongan, kritikan, teguran dari orang lain yang mungkin rasanya atau terdengarnya tidak menyenangkan. Karena itu kita rasanya perlu belajar, atau setidaknya saya. Dan Nobi juga belajar bersedia ditegur, bahkan minta masukan dari orang lain. Ya, untuk bisa ketika ada teguran dari orang lain, kita mau sabar dulu. Dan memikirkan dengan baik, ya, dengan tenang, perkataan dari orang lain sekalipun tuh berisi teguran yang mungkin tidak mengenakan buat kita. Lalu kemudian respon dengan cara yang positif. Berterima kasih, menghargai, dan kita bisa katakan saya akan pertimbangkan hal itu sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian bertumbuh dalam pengetahuan, dalam kehidupan kita, bahkan dalam karakter kita. Jadi kita menghargai teguran dan tidak menjadi orang yang dungu. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, dalam kehidupan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin bijak dalam menghadapi banyak hal. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk setiap kami yang berada dimanapun juga. Dalam berbagai kondisi yang sedang kami hadapi, Tuhan berikanlah hikmat-Mu terus-menerus bagi kami. Ajar kami, didik kami, sehingga kami dapat mencintai pengetahuan yang Tuhan berikan. Tuhan juga berkatilah setiap kami dimanapun kami berada dalam setiap kondisi kami, di tengah-tengah kelelahan atau waktu istirahat kami, dalam pekerjaan atau dalam perjalanan, atau dalam berbagai hal yang menjadi pergumulan doa dan harapan kami. Mari Tuhan, Engkau yang menopang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai pergumulan umat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga yang mungkin kadang tidak mudah untuk dijalankan. Juga dalam pekerjaan yang sulit, yang menantang di dalam berbagai upaya untuk mencari pekerjaan atau usaha, atau bahkan juga untuk bisa menjalankan segalanya dengan lancar. Tuhan, berikanlah kiranya jalan keluar dan kekuatan, bahkan hikmat bagi setiap umat-Mu. Kami menaikkan doa kami juga bagi mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, untuk Agnes dan juga untuk Pak Haryanto. Tuhan, jamah-Mu ada bersama dengan mereka, dan pemulihan serta kesembuhan kiranya terus ada bersama dengan mereka dalam hari-hari mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi kehidupan kami sebagai gereja-Mu, biarlah Engkau terus beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk renovasi aula yang sudah selesai dilakukan. Biarlah kiranya penggunaannya di hari Minggu nanti dapat kembali menjadi fasilitas yang baik untuk kami beribadah, khususnya di KU2. Kami berdoa untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ketika kami akan merayakannya, biarlah bukan hanya sekedar seremoni, tapi sungguh-sungguh mengingatkan kami dan menambah sikap kebangsaan dan nasionalisme kami untuk memperjuangkan apa yang baik dan benar bagi negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk hari ulang tahun penyatuan Gereja Kristen Indonesia GKI pada tanggal 26 Agustus yang akan kami rayakan di 24 Agustus nanti. Kiranya penyatuan GKI dapat semakin memperkuat langkah pelayanan untuk menjadi kesaksian dan berkat di dalam dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami dan bahkan menjawabnya. Teruslah Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi kami. Kami memohonkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari, dan selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.